Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Wahdan Muhibudin. Saya salah satu dosen Sekolah Bisnis IPB University. Bidang keilmuan saya adalah manajemen bisnis dengan konsentrasi kreativitas dan inovasi bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mata kuliah Praktek Bisnis Komprehensif 1. Adapun penjelasan mengenai mata kuliah ini melingkupi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran baik dari program studi yang dibebankan kepada mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, praktek bisnis komprehensif 1, dan kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran. Yang akan saya sampaikan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah akademik core courses sekolah bisnis pada semester 4 dengan bobot 3 SKS, terdiri dari 14 pertemuan dan 2 pertemuan evaluasi. Deskripsi mata kuliah Praktek Bisnis Komprehensif 1 ini merupakan mata kuliah yang mengintegrasikan pelajaran dari berbagai mata kuliah yang relevan seperti instrumen pengambilan keputusan bisnis, bisnis dan kewirausahaan, analisis peluang bisnis, kreativitas dan inovasi bisnis, dan inovasi model bisnis. Pengintegrasian dilakukan dengan penekanan pada praktek langsung dengan kerangka design thinking yang dikembangkan oleh Jen Litka melalui tahapan what is, what if, what wow, dan what works. Penekanan kerangka design thinking ini untuk melatih mahasiswa untuk berempati dalam memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat, mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan, mengembangkan solusi yang dipilih, merancang prototip solusi, dan melakukan uji coba terhadap prototip yang telah dibuat. Mata kuliah ini disampaikan melalui grup Project Based Learning (PGBL) untuk memberikan ruang bagi mahasiswa dengan personalisasi dan fleksibilitas dalam pembelajaran serta untuk memperkuat kompetensi 4 Cs: Critical Thinking, Communication, Collaboration, and Creativity. Dikarenakan mata kuliah ini merupakan mata kuliah terintegrasi dengan beberapa mata kuliah lain, maka terdapat 4 capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama adalah entrepreneurial thinking dan action, menguasai pengetahuan bisnis kewirausahaan untuk menyusun sistem dan model bisnis inovatif. Critical thinking dan problem solving mampu mahasiswa mengartikulasikan konsep dan pemikiran dalam pemecahan masalah bisnis, baik secara strategis maupun operasional. Yang ketiga adalah leadership dan teamwork, mampu memimpin dan bekerja sama dalam tim. Yang keempat, business communication, yaitu mampu mengkomunikasikan argumen secara efektif baik secara lisan maupun tulisan kepada berbagai pemangku kepentingan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada PBK 1 ini terdiri dari 5 capaian. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi peluang bisnis dengan membangun empati dalam memahami masalah yang dihadapi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah mampu menggunakan alat analisis dalam design thinking yang diperlukan dalam memecahkan masalah dan peluang bisnis. Yang ketiga adalah mampu mengeksplorasi dan menciptakan atau mengkonstruksi solusi ide bisnis yang dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan mengimplementasikan dalam bisnis real. Yang keempat adalah mampu merancang dan menampilkan prototipe dalam mendemonstrasikan konsep ide atau solusi. Dan yang kelima adalah mampu bekerja sama dalam tim dan mengkomunikasikan argumentasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Serta terdapat 6 kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub-CPMK, yaitu mampu mendefinisikan dan mengintegrasikan beberapa mata kuliah penunjang dalam kerangka atau framework design thinking. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi dan menemukan permasalahan dan peluang bisnis di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah mampu menerapkan teori dan praktik secara taktis dan inovatif untuk menemukan permasalahan serta menciptakan sebuah solusi terhadap masalah yang teridentifikasi. Dan yang keempat adalah mampu menggunakan alat-alat pendukung keputusan yang diperlukan dalam framework design thinking. Yang kelima, mampu bekerja sama dalam tim dan mengkomunikasikan argumentasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang keenam, mampu berkreasi dan mentransformasikan permasalahan menjadi sebuah solusi dan produk yang inovatif dan menjadi yang lebih nyata. Metode yang digunakan adalah metode immersive learning pada mata kuliah ini dengan pendekatan pembelajaran memungkinkan peserta didik terlibat sepenuhnya dalam lingkungan yang mendalam dan interaktif. Seringkali menggunakan teknologi canggih dan tujuan metode ini adalah menciptakan pengalaman belajar yang lebih intens, realistis, dan praktis. Adapun terkait materi pembelajaran terbagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk sesi UTS dan sebelum UAS. Mata kuliah Praktek Bisnis Komprehensif ini menggunakan pendekatan project based learning yang dilakukan secara berkelompok di mana
mana mahasiswa diminta untuk mengintegrasikan dan menerapkan teori dan praktik dalam rangka design thinking, menemukan suatu permasalahan kemudian menciptakan sebuah solusinya, serta memahami cara menggunakan alat bantu yang diperlukan dalam design thinking. Mahasiswa secara embedded akan mengerjakan proyek ini melalui penelusuran permasalahan dengan proses berempati yang nantinya dikembangkan dalam sebuah proyek dari awal materi, pembelajaran, hingga membuat sebuah prototipe. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode luring ataupun tatap muka dan online baik sinkronus menggunakan Zoom, Cloud Meeting maupun asinkronus menggunakan laman lms.ipb.ic.id yang disediakan oleh IPB University. Kemudian 3 komponen penting dalam interaksi mahasiswa yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi dan menyajikan proyek secara efektif. Yang pertama adalah coaching and mentoring. Pelaksanaan kegiatan memastikan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan terarah. Setiap kelompok mahasiswa akan mendapatkan sesi coaching dan mentoring secara berkala. Melalui sesi coaching, dosen berperan sebagai fasilitator yang membantu mahasiswa mengeksplorasi tantangan, mengembangkan strategi pemecahan masalah, serta meningkatkan kapasitas reflektif dalam proses pengambilan keputusan. Sementara dalam sesi mentoring, dosen akan memberikan panduan berdasarkan pengalaman profesional mereka, memberikan masukan terhadap kualitas analisis dan implementasi proyek, serta membantu mahasiswa mengasah intuisi dan keterampilan praktis yang relevan dalam dunia usaha nyata. Kombinasi antara coaching dan mentoring ini dirancang untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya mampu menyelesaikan proyek, tetapi juga siap menghadapi dinamika kompleks dalam praktik bisnis yang sesungguhnya. Kedua adalah weekly dispatch assessment. Penelitian ini dilakukan setiap minggu yang bertujuan untuk menggambarkan pandangan mahasiswa, ya masing-masing mahasiswa terkait perkuliahan hari ini, serta peserta akan menyusun dokumen penelitian mingguan yang mencakup refleksi mereka terhadap materi yang telah diajarkan, pemahaman mereka terhadap topik yang dibahas, dan pandangan mereka tentang pembelajaran yang secara langsung. Dan terakhir, manusia diminta untuk menyajikan project presentation material. Material presentasi ini berupa penampilan atau demo prototype serta bisnis pitching dalam bentuk video atau media presentasi lainnya yang menarik. Terakhir adalah rubrik penilaian, yaitu komponen penilaian dengan bobot totalnya adalah 100%. Yang terdiri dari aktivitas partisipasif 30%, komponen ini terdiri dari kehadiran 5%, kemudian keaktifan mahasiswa selama proses perkuliahan baik secara tatap muka, online maupun secara asinkronus melalui learning management system. Ya, keaktifan ini berupa partisipasi dalam diskusi, pengerjaan tugas mingguan, seperti dispatch assessment mingguannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa berkontribusi secara konsisten dan menunjukkan keterlibatan yang tinggi dalam proses belajar. Hasil proyek PJBL dari PJBL, proyek ini dikerjakan secara berkelompok dan hasilnya dapat disajikan dalam laporan narasi, materi presentasi ataupun pitching, dan prototype. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam bekerja sama dalam tim, menerapkan konsep yang telah dipelajari, serta menghasilkan solusi yang inovatif dan kreatif. Dan yang ketiga adalah kognitif dengan penilaian sebesar 15%. Penilaian ini dikontribusi dari kuis yang tersedia di LMS. Kuis ini merupakan evaluasi pemahaman secara berkelanjutan dan membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk ujian yang lebih besar. Sekian penjelasan dari mata kuliah praktek bisnis komprehensif 1, dan berikutnya adalah video mata kuliah untuk pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fuad Wahdan Muhibuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan pertama di semester ini ya kita berjumpa kembali. Ya, selamat datang di mata kuliah praktik bisnis komprehensif. Ya, teman-teman di semester 4 ini ya mata kuliah ini merupakan mata kuliah core courses ya. Jadi mata kuliah pendalaman ya menjadi inti dari sekolah bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah integrasi dari beberapa mata kuliah prasyarat yang sebelumnya teman-teman dapatkan di semester 3 seperti kreativitas dan inovasi bisnis, analisis peluang bisnis, kemudian analisis bisnis model, kemudian diintegrasikan. Sebelumnya berbicara teori, berbicara berkaitan dengan alat-alat yang akan digunakan. Nah, sekarang adalah waktunya teman-teman mengaktualisasikan diri, mengendapkan materi yang di semester sebelumnya didapatkan, kemudian sekarang aktualisasi untuk menciptakan produk. Ya, jadi mata kuliah ini akan lebih banyak berbicaranya praktik bisnis. Ya, kemudian apa capaian lulusan SB yang diamanatkan kepada mata kuliah ini? Jadi capaian lulusan SB IPB ya kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah entrepreneurial thinking and acting, yang kedua adalah critical thinking and problem solving, yang ketiga leadership and teamwork, dan keempat communication, dan yang kelima adalah sustainable business practice. Kemudian apa yang diamanatkan kepada mata kuliah ini?
Ya, jadi yang pertama entrepreneurial thinking and acting. Tentunya karena ini adalah proses teman-teman menelusuri, ya menciptakan sebuah produk, maka erat kaitannya dengan entrepreneurial thinking and acting. Ya, jadi dari mata kuliah sebelumnya teman-teman sudah dibekali materi berkaitan dengan bagaimana menganalisis peluang bisnis, kemudian bagaimana mengembangkan sebuah model bisnis, dan yang terpenting adalah di sini mata kuliah kreativitas dan inovasi bisnis. Sehingga erat kaitannya dalam proses berpikirnya, kemudian bagaimana kita mengaktualisasikan diri ataupun acting dari entrepreneur tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita akan berbicara critical thinking and problem solving. Jadi mata kuliah ini sebetulnya menggunakan pendekatan PJBL, ya, Project Based Learning. Menciptakan produk berdasarkan pendekatan penelusuran permasalahan. Jadi sangat erat kaitannya dengan bagaimana teman-teman berperilaku, ya, dalam bisnis itu, ya, berpikir kritis, menemukan sebuah permasalahan yang nantinya, ya, akan dijadikan sebagai peluang bisnis. Dan tentunya base-nya adalah erat kaitannya dengan critical thinking dengan problem solving. Jadi produk ataupun solusi yang akan teman-teman ciptakan itu, ya, base-nya adalah problem solving. Dan ini teman-teman semua, ya, sebuah skill yang dibutuhkan ketika teman-teman sudah lulus dari sekolah bisnis. Yang ketiga adalah akan berbicara leadership and teamwork. Ya, jadi teman-teman semua, karena ini pendekatannya adalah project based learning, ya, dan pengerjaan project based learning itu tidak individual, tapi teman-teman, ya, dibuat dalam berkelompok. Sehingga apa? Muncul di sini kepemimpinan, ya, leadership dan juga teamwork. Ya, jadi tolong masing-masing mahasiswa ketika bergabung dalam sebuah kelompok, ya, partisipasinya harus ditonjolkan, ya. Jadi ada leadershipnya dan, ya, juga ada teamworknya. Kemudian yang keempat adalah business communication. Ya, di bagian akhir, ya teman-teman, ketika teman-teman sudah menyelesaikan project ini, ya disinilah peran pentingnya business communication itu adalah teman-teman mempresentasikan final projectnya. Ya, bisa kalau dalam bisnis itu kita sebut dengan pitching, ya, atau teman-teman mendemonstrasikan dalam bentuk prototype. Ya, ini menjadi capaian lulusan sekolah bisnis yang dimandatkan kepada mata kuliah ini. Lantas apa, ya, learning outcome ataupun capaian pembelajaran mata kuliah? Kalau misalnya kita melihat dari capaian lulusan ini, maka ada beberapa area yang tentunya ketika teman-teman sudah mengikuti mata kuliah ini, maka berikut ini adalah harapan, besar harapan kami, ya, untuk skill-skill yang kalian akan miliki. Berikutnya adalah teman-teman learning pathway. Ya, bagaimana sebuah mata kuliah PBK 1 ini kita buat, ya, berdasarkan integrasi tadi, ya. Di sini ada core-nya, ya, comprehensive business practice 1 dari business identification, ideation, business model dan prototyping. Praktek bisnis komprehensif 1 ini hanya sampai sini. Ya, jadi dalam lingkupan secara keseluruhan bisnis, ketika kita ingin menciptakan sebuah produk, ya, ini basis keilmuan dari sekolah bisnis, maka kita membutuhkan nih business opportunity analysis, business decision making tools, business and entrepreneurship, creativity and business innovation, business model innovation, and macro and microeconomic. Ya, penggabungan inilah yang menjadi dasar ketika kita ingin menciptakan sebuah produk. Jadi kita tidak hanya, ya, teman-teman akan diminta setelah lulus ini menciptakan produk itu bukan hanya sekedar tren saja, oh ikut-ikutan pasar, tetapi based on research. Dan ini yang membedakan lulusan sekolah bisnis dengan entrepreneur yang tidak sekolah di sekolah bisnis IPB. Jadi penguatannya produknya, harapannya, besar harapan kita menciptakan sebuah startup, ya. Teman-teman didorong untuk menciptakan startup untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ya, nanti berikutnya, semester berikutnya, ya, nanti akan dilanjutkan dengan customer discovery and customer validation. Ya, ini nanti konteksnya itu ada di mata kuliah lanjutan comprehensive business practice kedua. Nah, kemudian dari pathway tadi, ya, kita coba gunakan kerangka design thinking. Banyak kerangka design thinking di luar sana, tetapi yang kita gunakan adalah kerangka design thinking dari Jen Litka Virginia University. Ya, jadi ada tahapan what is, what if, what wow, dan what works.
Ya, jadi tahapan dari kita mencari sebuah permasalahan, kemudian kita melakukan ideation, ya, mengidekan ya dari masalah, mendefinisikan masalah, kemudian kira-kira apa solusinya. Jadi nanti ada 14 pertemuan dan 2 pertemuan itu UTS dan UAS. Namun UTS dan UAS itu kita gunakan untuk teman-teman UTS-nya untuk mengecek progresnya, dan di akhir UAS itu teman-teman mempresentasikan final projectnya. Kurang lebih pertemuan hari ini ya kita berbicara di pendahuluan dan juga pemahaman terkait konsep design thinking. Kemudian berikutnya adalah 12 pertemuan berikutnya kita berbicara step by step dari design thinking itu sampai teman-teman dimulai dari mengenali permasalahan, menelusuri permasalahan, kemudian sampai dengan menciptakan produk di akhir, sampai dengan teman-teman mempresentasikan. Model pembelajaran mata kuliah ini karena bersifat praktikal ya, jadi kita menggunakan metode immersive learning ya. Mata kuliah ini pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk terlibat langsung. Ya, jadi teman-teman semua ya, dosen ataupun tim teaching lainnya ini akan menjadi partner teman-teman, akan menjadi coaching dan mentor. Ya, karena di sini peran aktif dari mahasiswa ya, menginternalisasikan dari teori yang teman-teman dapatkan, kemudian mengaktualisasikan menjadi menciptakan sebuah produk ataupun solusi. Kemudian karena ini imersif, tadi yang saya sebutkan bahwasannya model yang kita gunakan itu adalah PJBL, Project Based Learning. Jadi teman-teman semua tolong peran aktif ketika teman-teman menjalankan ya project learning ini dari awal ya, proses penulisan masalah sampai dengan teman-teman melakukan pitching ya. Proses pembelajaran ya tadi karena imersif maka tekniknya adalah kita melakukan coaching and mentoring ya. Jadi setiap pertemuan ya coaching ini tentunya teman-teman boleh menanyakan ya hasil temuan tadi ya kepada tim teachingnya ya. Kemudian nanti pun kita akan mentoring. Mentoring itu mendampingi. Jadi selain waktu jam perkuliahan, kalau misalnya teman-teman mengalami kendala silahkan hubungi tim teachingnya. Ya, jadi kita akan memastikan bahwasannya teman-teman akan melakukan PJBL ini dengan baik. Syukur-syukur ya bisa mentransformasikan ide ini tidak hanya di dalam kelas prototyping sebagai tampilan saja, tetapi bisa direalisasikan menjadi sebuah bisnis yang lebih nyata. Ya, jadi nanti setiap pertemuan ya diawali dengan pembekalan. Setelah pembekalan teman-teman melakukan PJBL. Di akhir sesi nanti teman-teman presentasikan hasil PJBL-nya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan memastikan weekly dispatch assessment. Ya, tentunya di sini karena ada teori, kemudian ada pengalaman yang teman-teman lakukan setiap pertemuannya, maka di setiap minggunya kita akan ada assessment. Ya, jadi teman-teman nanti akan diminta tuh entah apa itu bentuk kuis ya ataupun pertanyaan ataupun pengalaman teman-teman selama menjalankan proyek. Dan yang terakhir ya kita finalnya adalah project presentation ataupun pitching. Ya, kemudian penilaiannya terdiri dari 3 ya, kita ada aktivitas partisipasif, bobotnya itu 30%, dihitung berdasarkan kehadiran itu 5% dan keaktifan mahasiswa itu 25%. Ya, dari total 30% ini. Kemudian hasil project itu 60%, di mana 60% ini kombinasinya adalah laporan narasi itu 40%, presentasi proyek ataupun pitching 30%, kemudian prototype itu 30%. Dan yang terakhir hasil kognitif ini nanti setiap minggunya ada quiz ya, tapi ini tidak menentu ya apakah setiap minggu atau apa. Jadi nanti teman-teman tolong cek di LMS ya di class.ipb.ic.id. Tentang nilai ini ya kita menggunakan normatif penilaian yang ada di IPB. Nilai A itu lebih besar sama dengan 80. Ya, ini jadi tolong diperhatikan. Jadi nilai ini berdasarkan komposisi penilaian di sini. Aktivitas partisipatif 30%, hasil proyek ya ini PJBL yang paling besar 60% dan hasil kognitif itu 10%. Oke, kurang lebih ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan mata kuliah PBK 1 ini? Ya, silakan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Ayu. Saya ingin bertanya Pak, untuk design thinking ini sepemahaman saya adalah berarti sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah atau mungkin masalah bisnis ya di sini dengan fokusnya itu ke pengguna usernya dan juga kita berupaya menghasilkan inovasi.
Nah, dari sini gitu, berarti outputnya itu kan kita pengen sebuah produk atau mungkin layanan gitu yang produk market fit. Nah, produk market fit sendiri itu bagaimana ya kita bisa membuktikan suatu produk atau jasa itu produk market fit? Terima kasih. Oke, jadi nanti saya akan jelaskan di bagian ini, tapi pertanyaan tadi sebagai pemantik ya teman-teman, bahwasannya dengan kerangka design thinking tadi ya kita menelusuri permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, masyarakat itu siapa? Ini yang akan menjadi target customer kalian. Jadi tadi konteksnya adalah produk market fit tadi. Jadi ketika teman-teman menelusuri permasalahan, kemudian permasalahan itu kalian coba untuk diselesaikan, sehingga produk ataupun solusi tadi ya berdasarkan permasalahan yang dirasakan secara nyata. Di sanalah ketemunya produk market fit. Jadi produk kita yang ciptakan ini based on penelusuran permasalahan. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana permasalahan tadi ya mengalir menjadi sebuah opportunity bisnis ya, recognition-nya kemudian menjadi sebuah produk. Nanti kita akan jelaskan secara kontekstualnya. Oke, terima kasih Ayu atas pertanyaannya. Oke, teman-teman di sini tadi memantik tadi ya, bagaimana kita menciptakan produk market fit tadi. Ini saya akan menampilkan sebuah video ya, mudah-mudahan menginspirasi. Kemudian kita akan lanjutkan kepada secara kontekstual apa itu design thinking. Oke. Selamat pagi, kenalin. Saya Warung Rofi. Dan dia pemilik saya, Rofiatun. Seorang istri dan ibu 5 orang anak, 2 di kampung, 3 di sini. Ibu dulu kerja di Riyadh dan Singapura. Tapi karena kangen keluarga, ibu balik lagi ke Indonesia. Di 2014, ibu memulai buka warung untuk menghidupi. Nggak lama, lahir Vika, lalu Viko. Kenapa buka warung, Bu? Dulu ibu kerjanya jagain anak orang. Kalau buka warung kan bisa jagain anak sendiri. Keinginan nggak seperti kenyataan. Ibu kerepotan jaga anak karena sering pergi belanja kebutuhan warung. Apalagi sejak lahiran si bungsu, Vina. Halo Vika, Viko. Tadinya mau ngurusin anak, malah repot ngurusin warung. Ibu sering kewalahan bagi tugas sama suami. Kalau di posisi ibu, saya pasti udah nyerah. Tapi keadaan lebih mudah sejak ibu pakai Mitra Tokopedia. Ibu bisa nyetok barang sambil jaga anak. Beli mie instan atau minuman saset, tinggal klik. Nggak lama, barangnya dateng. Sejak itu, aku juga melebarkan sayap. Orang nggak cuma beli mie instan dan minuman saset. Tapi beli pulsa, token listrik, bahkan sampai voucher game, dan bayar angsuran kredit. Sejak ada fitur Tempo juga, ibu makin jago ngatur uangnya. Bisa beli sekarang, bayar belakangan. Dengan Mitra Tokopedia, ibu gampang untung. Senang kalau lihat ibu sekarang. Anak-anak jarang ditinggal, makin dekat sama keluarga. Terima kasih ya Bu, udah bikin saya nggak cuma sekedar warung, tapi juga rumah yang penuh cinta. Perjuangan itu bisa dimulai kapanpun dan dimanapun. Semoga perjuangan ibu menghasilkan kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Saya Rofiatun dan saya baru mulai. Sampai jumpa. Oke, teman-teman berikut videonya ya, mudah-mudahan teman-teman menjadi inspirasi untuk memahami secara konsep dari design thinking. Nah, kemudian dengan melihat video tadi sebetulnya, nah ini sebuah ilustrasi ketika kita ingin menciptakan sebuah produk. Ya, ini adalah ilustrasi kalau digambarkan tadi ya, sebetulnya kita berangkat dari benang kusut. Ya, untuk mencari ide ya ataupun permasalahan itu sebetulnya kita berada di tengah-tengah, ya, berada di tengah-tengah ini, ya, sesuatu yang kita tidak tahu apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, permasalahan apa, ya, kita gambarkan sebagai benang kusut. Dengan adanya framework design thinking, kita mencoba meluruskan benang kusut ini menjadi sebuah opportunity. Jadi ini kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya. Dari yang kita tahu, permasalahan itu adalah benang kusut, ya, sehingga apa? Kita membutuhkan penelusuran, ya.
melalui proses berempati. Ya, oke. Selanjutnya ini kurang lebih design thinking dari prosesnya kita memahami, understand, sampai dengan kita membuat prototype dan test dan implementation. Oke, kemudian apa itu design thinking teman-teman semua? Design thinking itu adalah sebuah pendekatan sistematik untuk problem solving, menyelesaikan permasalahan. Ada 3 fondasi yang paling penting. Ada empati, ada invention, dan ada iteration. Ya, kita berproses empati itu untuk mencari, ya kita melihat, merasakan apa yang diresahkan oleh masyarakat di lingkungan sekitar kita, yang nantinya masyarakat itulah yang akan menjadi target customer. Kemudian invention, tentunya kita harus menciptakan sebuah solusi ataupun produk yang memiliki novelty, keterbaruan. Dan juga iteration, design thinking ini adalah proses iteration. Jadi ketika teman-teman melanjutkan dari tahap 1 what is, tahap 2 what if, ketika tidak ketemu maka kita boleh melakukan iterasi. Ada yang salah atau tidak? Ya, jadi proses ini adalah proses looping. Ya. Kemudian ini prinsip ya, dasar dari design thinking itu adalah human center, di mana disinilah kombinasi antara visibilitas, disabilitas, dan viabilitas. Ya, tujuannya. Nah, ini sebuah tahapan ya yang akan kita lalui. Di sini adalah sebuah gelombang yang mencerminkan. Ya, di sini ada gelombang yang terbesar, artinya apa? Effort kita akan lebih besar kepada what if. What if itu adalah proses menuangkan. Setelah mendefinisikan sebuah permasalahan, maka kita mengidekan, ideation. Ide-idenya apa sih untuk kira-kira menjawab permasalahan tersebut. Ya, sampai dengan tahapan what works ya kita akan melihat sebuah bagaimana kinerjanya. Ya, ini sebagai pengetahuan yang lain ya, design thinking itu tidak hanya dari Virginia University. Ya, pada awalnya adalah tahapan design thinking itu adalah empathize, defend, ideate, prototype, test. Ini adalah inisial yang dikembangkan oleh IDEO. Ya, ada di di Silicon Valley. Ini lebih banyak digunakan untuk para startup di bidang teknologi. Ya, sehingga ya di sekolah bisnis ini penggunaannya adalah Virginia University, jadi lebih general penggunaannya karena menggunakan pendekatan ini adalah lebih cocok kepada produk berbasis teknologi. Dan juga ini yang membedakan apa itu bisnis dan juga apa itu bisnis by design. Secara prinsipnya teman-teman tadi ya, ketika kita melihat benang kusut tadi, kita melihat ini berkesinambungan dengan pertanyaan di awal. Bagaimana kita menciptakan sebuah produk itu market fit? Ya, teman-teman, design thinking itu diciptakan oleh para thinker, ya bisnis thinker, di mana dia melihat para desainer baju, dia menciptakan produk itu selalu pas dengan customernya. Kenapa? Karena mereka mengukur sesuai dengan kebutuhan. Misalnya lengan panjangnya berapa, dia disesuaikan dengan kebutuhan spesifik customernya. Nah, konsep itulah digunakan. Kenapa sih kita tidak menggunakan pendekatan para tailor tadi ya, para penjahit tadi untuk dieskalasikan untuk menciptakan sebuah bisnis. Sehingga muncullah teori design thinking ini. Nah, ini yang membedakannya ada underlying assumption sampai dengan level fokusnya. Ya, ini tadi sudah dijelaskan bagaimana, dan ini Jen Litka ya salah satu pengembang konsep dari design thinking. Ya, ini berbasiskan problem recognition. Nah, ini tadi kenapa kita harus memulai dari permasalahan tadi. Kita tujuannya adalah untuk menemukan needs and want. Ya, jadi kita hidup di dalam kondisi dunia yang sangat kompleks dan juga uncertainty. Lantas bagaimana? Ya, misalnya teman-teman sekarang ingin berpindah ya mobilisasi dari sekolah bisnis Pajajaran, kampus Pajajaran ke Dramaga. Sekarang sudah banyak pilihan. Ya, lantas bagaimana kita menemukan kebutuhan-kebutuhan yang sudah hampir semua terpenuhi. Dengan proses design thinking tadi kita menemukan needs and want itu untuk menemukan uncertainty needs. Ya, di sini ada kita berbicara unarticulated needs, sebuah kebutuhan yang belum terpenuhi dari kebutuhan-kebutuhan yang sudah ada. Ya, kurang lebih ini silakan teman-teman view the readingnya ya sudah ada di dalam materi. Ya, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan. Nah, ini sebuah gambaran ya ketika kita menelusuri permasalahan sebetulnya kita berada di dalam labirin. Ya, kita seakan-akan berputar-putar menemukan way out ujungnya. Ya, ini memang tantangannya seperti ini. Jadi memang tidak mudah kita menemukan permasalahan, tapi ini menjadi tantangan untuk kalian ya ketika menciptakan produk itu dengan kondisi sekarang pada kondisi uncertainty, ya ini tantangannya ya sebuah gambaran ketika teman-teman menelusuri sebuah permasalahan yang akan
ditransformasikan menjadi sebuah ide. Ini beberapa bagaimana entrepreneur explore the problem, ada 3 tahapan. Dari need for something to be better, faster or easier. Kemudian the effect of change in the world on your industry, product or services. And market trend based on geography, demography, or psychography of the customer. Dan juga ini berdasarkan Schumpeter, ya ada beberapa caranya kita menemukan sebuah entrepreneurial opportunity. Oke, ini dan yang lainnya, teman-teman, aktivitas hari ini nanti kita akan lanjutkan di minggu depan secara asinkronus, ya teman-teman melakukan membentuk kolaborasi, ya grup 3-4, kemudian kita mengeksplor 10 masalah yang terjadi di lapangan, kemudian nanti tugas ini akan disubmit di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga teman-teman akan mempresentasikan penelusuran permasalahannya. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan di pertemuan pertama ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.